Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali dan bersyukur untuk sapaan firman yang sebentar akan kita dengarkan dan kita tentunya lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui program sapaan firman gembala. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita. Kita boleh duduk di bawah kaki salib Tuhan untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dan menyatakan kerinduan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Tuhan bersabda kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi baik hamba-Mu yang memberitakan, terlebih juga setiap kami yang boleh mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan memasuki perenungan kita dalam Mazmur 146. Bapak Ibu boleh mempersiapkan Alkitab kita dan membukanya di Mazmur 146. Nah, di dalam judul Alkitab kita, hanya Allah satu-satunya penolong. Saya teringat ada satu lagu, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah, dan nats di dalam Mazmur 146 ini diawali dengan satu kata yang tentunya sangat familiar lah ya dalam kehidupan kita, yaitu kata haleluya. Ya, di ayat yang pertama, haleluya. Ya. Nah, apakah sebenarnya makna kata haleluya ini? Nah, sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara tidak perlu cari kamus ya. Karena secara langsung terjawab ya di dalam ayat yang sama. Nah, mari kita baca ayat yang pertama dan kedua. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, jadi pujian kepada Allah, puji Tuhan, nah, itu istilahnya ya. Dan apa makna yang terkandung dalam pujian kita? Bahwa pujian kita kepada Allah itu harus ya, melepaskan kita dari menaruh kepercayaan kepada manusia atau mungkin juga ya, benda-benda mati. Ya. Nah, jadi ya setinggi apapun ya pangkat seseorang, ya, sekaya apapun seseorang itu, dia ya, tidak bisa menjadi tumpuan harapan kita. Apalagi istilahnya ya barang-barang sakti segala macam, ya itu tidak ada lagi dalam kamus orang beriman. Nah, itu di ayat yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Nah, kenapa kita nggak bisa percaya kepada harta, ya, kepada istilahnya itu jabatan lah ya, materi lah ya, apalagi kepada
orang-orang tertentu. Ya. Karena semua itu tidak menjamin keselamatan kita. Semua yang saya sebutkan itu tadi ya tidak akan setialah kepada kita, karena semua itu akan mengantar kita sampai di pintu kubur. Itu istilahnya ya. Nah, jadi semua akan selesai. Di ayat yang keempat, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Ya, tidak ada harta, kekayaan, jabatan yang akan mendampingi kita. Ya, terkecuali Yesus Kristus yang akan bersama dengan kita sampai kepada kekekalan. Nah, karena semuanya akan sirna ditelan oleh waktu. Ya, itu bukan sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai tumpuan dan harapan kita. Nah, maka sekarang yang kita harus pikirkan adalah berbahagialah kita, orang-orang yang memiliki Allah sebagai tumpuan harapan, ya, yang menjadi sandaran dan andalan dalam hidup kita. Ya. Hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita. Itu ada di dalam ayat yang kelima. Ya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ya. Pengharapan kita hanya kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang sedang kita rayakan di hari Natal. Nah, saya memaknai Natal itu ya tidak merupakan sebuah perayaan, apalagi pesta pora, itu enggak. Ya, Natal itu bukan untuk dirayakan, ya, tapi Natal itu sesungguhnya untuk diwartakan, diberitakan. Nah, maka pakailah kesempatan di bulan Natal ini dengan baik untuk memberitakan Yesus Kristus. Karena dialah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Dia jugalah yang memeliharakan alam semesta sampai saat ini. Dialah Allah yang menebus kita sebagai umatnya dari segala dosa dan mengangkat kita dari berbagai kekelaman kehidupan. Dia yang membela kita dalam berbagai penindasan, tekanan dan himpitan dalam kehidupan ini. Dia jugalah yang memilih kita sebagai umatnya. Di dalam ayat yang ke-6, dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Betapa jalan orang fasik dibengkokkannya. Bapak Ibu, ya, bahkan kematian sekalipun ya, tidak dapat menaklukkan ya, Tuhan yang kita sembah, yang telah memberikan kuasa kebangkitan itu di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kematian tidak dapat menaklukkan
Sehingga itulah dia bangkit. Ya, dia bangkit dari kematian karena dia adalah raja untuk selama-lamanya. Nah, di dalam ayat yang ke-10, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Ya, jadi nats ini indah sekali, diawali dengan kata haleluya dan juga diakhiri dengan kata haleluya. Nah, inilah fondasi, inilah dasar iman kita. Ya, hidup bersandar sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas kematian sekalipun. Di dalam jaminan Kristus yang abadi, maka kita bernyanyi haleluya. Ini bukan sebuah mantra ataupun ucapan magis yang menenteramkan jiwa, tidak. Tapi justru kata ini harus menguasai seluruh jiwa kita, sehingga kita bisa tenang. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Nah, haleluya adalah ungkapan pengakuan iman kita. Ketika kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Nah, sekarang ini persoalan terbesar dan ribet gitu loh. Adalah ketika manusia ingin berkuasa atas dirinya dan kehidupan mereka. Itu memang warisan dari iblis. Karena iblis pun jatuh, ya, dibuang, ya, karena ambisinya untuk mau menjadi serupa dengan Allah. Nah, manusia lupa bahwa hakikat hidupnya adalah buah karya ciptaan Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Kepada Allah sajalah kita harus bersandar. Nah, siapa yang kita puji dalam hidup ini bukanlah diri kita sendiri, bukanlah orang lain, melainkan Tuhan Sang Raja di atas segala raja. Raja kekal, Raja damai. Sebab di dalam namanya ada keselamatan dan pemeliharaan yang kekal. Jangan menaruh harap kepada yang fana, sebab kuasa kasih Allah jauh lebih nyata dan akan tetap ada untuk selama-lamanya, sampai kapanpun juga. Maka dengan penuh keyakinan iman, mari kita menyanyikan haleluya, pujilah Tuhan. Selamat menyambut hari Natal. Kristuslah damai sejahtera dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bersyukur untuk renungan firman yang boleh menyertai kami di pertengahan minggu ini, di mana kami juga sedang mempersiapkan dan memasuki masa-masa Advent. Kami tidak lagi memperingati kelahiran Yesus sebagai bayi mungil, tapi kami sedang diingatkan bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjadi hakim yang akan menghakimi dunia ini. Yang oleh karenanya lah kami mau belajar hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan topang, Tuhan tolong kami. Jauhkan, singkirkan dari berbagai kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan akan dunia yang sedang bergelora ini, sehingga kami diberi ketenangan untuk dapat berdoa dan hidup sepenuh bersandar kepadamu. Tuhan jamah sembuhkan jemaat Tuhan yang sakit. Kau hiburkan mereka yang susah.
Kau cukupkan mereka yang sedang menghadapi berbagai kekurangan. Engkau juga buka jalan bagi setiap mereka yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, masalah dan persoalan dalam hidup. Karena Tuhan Engkau Allah mampu melakukan segala perkara. Yang ke dalam tangan kasih-Mu lah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya.